Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Dr. Haji Hanifudin Mahathir selaku Direktur Istana Pendidikan Pesantren Sumber Kamlara Ibrahim Hanifida dan Dr. Khalifatul Idawati Mahmud MPD selaku Pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Sumber Kamlara Ibrahim Hanifida dan jajaran Dewan Guru MTS MA Al-Quran Ibrahim Hanifida dan jajaran Dewan Pengurus Istana Pendidikan Pesantren Sumber Kamlara Ibrahim Hanifida dan keluarga saya dan saudara saya berada di rumah dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Rafa Afifi. Saya dari kelas 7 MTS Al-Quran Ibrahim Hanifida. Di sini saya akan mempresentasikan materi majelis saya dari pelajaran bahasa Indonesia yang berjudul tentang teks prosedur. Sebelumnya, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Saya kemana tentang teks prosedur dan cabang pertama ada empat cabang di sini ya. Cabang pertama tentang pengertian teks prosedur, yang kedua tujuan teks prosedur, yang ketiga jenis-jenis teks prosedur, dan yang cabang keempat atau cabang terakhir adalah ciri-ciri teks prosedur. Oke, pada cabang yang pertama di sini saya akan menerangkan tentang pengertian teks prosedur adalah adalah teks tutorial. Jadi ada instruksi mengisi terdapat tahap-tahap kegiatan dan berstruktur perintah. Dan cabang kedua di sini saya akan menerangkan tentang tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah seperti memberi petunjuk, dan yang kedua memberi petunjuk untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah menggunakan materi dan metode yang detail. Jadi kita itu harus menggunakan materi dan metode yang detail. Jadi penjelasannya itu harus dengan detail. Dan yang cabang ketiga di sini saya akan menerangkan tentang jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sederhana, yang kedua protokol, dan yang ketiga kompleks. Oke, di sini saya akan menerangkan yang pertama tentang sederhana. Jadi teks prosedur itu jenis-jenisnya yang pertama adalah sederhana. Sederhana berisi tahapan atau material yang tidak terlalu banyak. Jadi isinya itu tidak terlalu banyak dan materialnya tidak terlalu banyak, tapi itu detail. Yang kedua membutuhkan 2 sampai 4 tahapan. Jadi kita itu membutuhkan 2 sampai 4 tahapan. Dan yang ketiga tidak bisa dibolak-balik, jadi itu harus berurutan dan tidak bisa dibolak-balik atau diganti-ganti. Contohnya cara menghidupkan laptop. Dan yang kedua adalah protokol. Protokol ini adalah harus dilakukan dengan fleksibel. Tujuan kita itu tercapai berurutan. Contohnya cara memasak mie. Dan yang ketiga adalah kompleks. Kompleks membutuhkan alat dan bahan. Jadi kita itu membutuhkan alat dan bahan. Yang kedua waktu yang lebih banyak. Dan yang ketiga kompleks itu lebih rumit dan lebih banyak subbab dan membutuhkan alat dan bahan. Contohnya membuat adonan risol. Dan yang cabang keempat atau cabang terakhir di sini saya akan menerangkan tentang ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur adalah berketerangan rincian waktu, tepat, dan ukuran dan lain-lain. Yang kedua bersifat universal. Yang ketiga menggunakan kalimat perintah. Jadi kita tuh harus ciri-ciri teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah dan menggunakan kata kerja aktif. Dan yang kelima dan tahapan atau urutan kegiatan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Apabila kurang lengkap silakan dicari di Google. Wassalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.